Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Bayu. Masih banyak sekali ya Mas Bayu yang perlu kita ulik tentang program JKN ini, tentu sangat menarik sekali. Benar sekali. Oke Mas Bayu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita sudah bahas mengenai iuran, kita hak dan kewajiban, Iya. denda, terus syarat aktifnya. Benar. Untuk selanjutnya mungkin kita perlu tahu gimana sih Mas Bayu cara mendaftar menjadi peserta JKN. Baik, untuk mendaftar menjadi peserta JKN itu tergantung ini ya segmennya ya. Misal kita sebagai segmen PBI, nah itu pendaftarannya dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sesuai kriteria yang ditentukan. Nah, selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh kementerian. Nah, kemudian untuk segmen PBPU Pemda, nah itu pendaftarannya dilakukan melalui pendataan oleh Dinas Sosial atau dinas yang ditunjuk oleh Pemda. Kemudian untuk segmen PPU atau pekerja penerima upah itu didaftarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan atau kantor atau instansi tempat peserta bekerja secara kolektif. Nah, kemudian untuk PBPU atau bukan pekerja itu caranya mendaftar secara perorangan untuk seluruh anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Begitu Sobat Popmi. Oh, oke. Jadi beda-beda ya untuk cara pendaftarannya tadi ya. Untuk Betul. masing-masingnya tadi ada 4 itu. Betul sekali. Jadi tidak semuanya dilakukan pendaftaran melalui BPJS Kesehatan ya, tergantung segmennya. Kalau yang segmen PPU atau mandiri, nah itu dia mendaftar kepada BPJS Kesehatan. Oke. Jadi begitu ya sahabat Popmi. Selanjutnya mungkin kita ulik lebih dalam ya tentang program JKN ini. Untuk yang selanjutnya mungkin Kak Bayu ini pertanyaan, kalau kita sudah menjadi peserta, apa aja sih layanan yang bisa diakses, terus kanal layanan peserta JKN yang tersedia apa saja gitu. Oke, baik. Untuk kanal layanan bagi peserta JKN itu ada banyak sekali ya. Ada yang tatap muka dan ada juga yang non tatap muka. Untuk yang kanal layanan tatap muka itu yang pertama itu ada kantor cabang ya, pastinya kantor cabang atau kabupaten atau kota, dan selanjutnya ada di mall pelayanan publik ya. Kemudian kita juga ada BPJS keliling. Oh, ada Kemudian BPJS ada juga PIPP, FKTP, dan PIPP, FKRTL. Kemudian untuk yang non tatap muka itu ada di website BPJS Kesehatan, dan kemudian ada Aman JKN, kemudian ada aplikasi JKN, mobile JKN, kemudian BPJS online, ada juga call center 165, kemudian QR code, ada lapor, dan juga ada Pandawa. Gitu Sobat Popmi. Oh, banyak sekali ya untuk kanal peserta JKN tadi ada 2, ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka. Jadi untuk sahabat Popmi nggak akan kebingungan lagi ya Kak. Benar sekali, karena sudah banyak ya kanal layanannya yang tersedia. Oke, selanjutnya mungkin, nah tadi kan sudah kita tahu tuh kanal-kanal pelayanan. Tentu ada nih yang biasanya berobat di rumah sakit. Pasti tuh ada yang namanya BPJS 1. Benar. Buat yang berobat di rumah sakit pasti sering lihat gitu ya, BPJS 1. Nah, Betul. itu apa sih Kak Bayu tentang BPJS 1 itu apa sih gitu? Oke, jadi BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu itu merupakan petugas BPJS Kesehatan, duta BPJS Kesehatan yang bertugas melayani pengaduan atau pemberian informasi kepada peserta di FKRTL atau di rumah sakit. Nah, ya untuk tugas BPJS 1 sendiri itu ada banyak ya. Misalnya yang pertama ini
BPJS 1 itu melakukan tindak lanjut pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Kemudian yang kedua, melakukan kunjungan ke pasien atau customer visit untuk peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan monitoring harian, informasi update, tempat tidur, dan jadwal operasi di rumah sakit dan melakukan umpan balik secara periodik. Kemudian yang keempat itu untuk memastikan pelaksanaan pencatatan pemberian informasi dan penanganan pengaduan melalui saluran informasi penanganan pengaduan atau SIPP. Kemudian berkoordinasi dengan unit kerja terkait di BPJS Kesehatan untuk pemberian informasi atau penanganan pengaduan yang membutuhkan koordinasi atau eskalasi unit kerja lain, dengan tetap mengacu pada batas waktu penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan. Kemudian melakukan koordinasi dengan petugas rumah sakit yang memiliki fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan atau PIPP rumah RS untuk informasi atau penanganan pengaduan yang membutuhkan eskalasi. Nah, selanjutnya itu memastikan petugas rumah sakit memahami dan dapat menggunakan aplikasi SIPP sesuai dengan fitur yang telah dikembangkan, diantaranya pendaftaran bayi baru lahir dan perhitungan denda pelayanan. Kemudian yang kedelapan itu melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung atau sibling di fasilitas kesehatan. Nah, jadi itulah apa itu BPJS 1 ya, seperti itu Sobat Popmi. Oh, jadi intinya ya Kak Bayu, BPJS 1 ini dia petugas BPJS ya Kak Bayu yang berada di yang memiliki tugas memberikan informasi mengenai pengaduan peserta JKN yang ada di rumah sakit. Iya. Tuh buat sahabat Popmi yang ada di rumah sakit tuh, misalnya ada kendala, misalnya ada mau mengadu tentang pelayanan BPJS Kesehatan, bisa melalui BPJS 1. Nah, betul. Biasanya itu terpasang ya posternya di tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu pasti ada posternya BPJS 1. Nah, jika peserta mengalami kesulitan atau kendala di rumah sakit, itu bisa menghubungi petugas BPJS 1. Gitu Sobat Popmi. Oke Kak Bayu, selanjutnya kita lanjut nih bincang-bincangnya yang nggak kalah penting nih selain yang tadi. Mungkin saya mau bertanya, tadi kita sudah bahas mengenai BPJS, iuran, hak dan kewajiban. Nah, di sini saya mau bertanya tentang jenis fasilitas kesehatan. Nah, ada apa aja sih ya, terus bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu. Oke, jadi untuk fasilitas kesehatan itu, fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, kemudian untuk jenis fasilitas kesehatannya itu ada dua ya, ada FKTP dan FKRTL. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu untuk memberikan pelayanan non spesialistik. Itu contohnya ada yang pertama itu puskesmas beserta jejaringnya dan tempat praktik dokter mandiri dan jejaringnya. Kemudian yang ketiga tempat praktik mandiri dokter gigi beserta jejaringnya. Kemudian yang keempat klinik Pratama beserta jejaringnya. Kemudian rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara. Nah, itu untuk FKTP ya. Untuk yang FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik. Nah, untuk FKRTL itu contohnya itu klinik utama atau yang setara, kemudian rumah sakit umum milik pemerintah atau swasta, yang ketiga rumah sakit khusus, kemudian yang keempat fasilitas kesehatan penunjang berupa optik atau apotek. Nah, kemudian untuk manfaat layanan di vaskes tingkat pertama itu ada rawat jalan. Nah, misal
konsultasi, pemeriksaan tindakan penunjang, diagnostik, dan obat. Kemudian juga ada rawat inap, akomodasi, visit dokter, tindakan penunjang diagnostik, dan obat. Dan juga ada pelayanan gigi untuk pengobatan, tambal, cabut, dan gigi palsu. Kemudian ada juga keluarga berencana, yaitu penyediaan dan pemasangan alat kontrasepsi, penanganan efek samping kontrasepsi. Kemudian ada manfaat layanan kesehatan ibu dan anak, yaitu berupa pemeriksaan kehamilan dan nifas, persalinan imunisasi bayi. Kemudian ada juga manfaat layanan prolanis ya, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Kemudian juga ada manfaat layanan program rujuk balik nih untuk 9 jenis penyakit yang ditetapkan oleh Kemenkes. Kemudian ada juga manfaat layanan berupa ambulans untuk antar fasilitas kesehatan. Kemudian untuk manfaat layanan di vaskes tingkat lanjutan nih atau FKRTL, nah itu juga ada rawat jalan, rawat inap, dan obat, alat kesehatan, dan juga ambulans. Wow, banyak sekali ya Mas Bayu ini fasilitas kesehatan, terus manfaat dari BPJS Kesehatan ini. Iya, benar sekali.